Oke, selamat sore. Kita bertemu di mata kuliah Financial Technology dan Data Analytics. Untuk sore hari ini ada di kelas 6 MAKK ya. Kalau dari data yang saya miliki di Sisvo, mahasiswa di kelas ini harusnya sejumlah 51 orang ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa kelasnya harus saya buatkan secara online karena kapasitas ruangannya tidak memenuhi 52 orang ternyata. 52 dengan 49 dari program studi akuntansi dan 3 orang peserta dari program studi sistem informasi. Ya, NIM-nya 42. Baik, sebelumnya saya sudah email ke seluruh peserta untuk yang pertama memberitahukan bahwa perkuliahan ini akan kita lakukan atau selenggarakan secara daring atau online ya, karena memang ada pertimbangan satu jumlah mahasiswa yang banyak, yang hingga kapasitas kelasnya tidak memenuhi, dan yang kedua eh, ada fasilitas recording terkait dengan sesi yang berikutnya terkait dengan data analytics supaya mahasiswa bisa lebih mudah untuk melakukan evaluasi atas materi yang sudah dilewati dari setiap pekannya ya. Jadi mata kuliah ini kebetulan dosen baik untuk yang kelas reguler maupun kelas yang karyawan ya semuanya ada cuma satu saya aja. Dan di sini kita akan belajar 2 pengenalan, yaitu yang pertama terkait dengan teknologi finansial, ya, atau financial technology atau fintech bahasa sederhananya, yang sudah banyak kalian geluti sehari-hari, dan bahkan kalian juga salah satu penggunanya, gitu. Kemudian itu akan kita pelajari ya sampai masa UTS. Dan setelah UTS kita akan belajar terkait dengan data analytics, yaitu kita belajar mengenai analisis ya, termasuk dari cleaning data, exploratory data, bahkan untuk melihat sebesar apa sih credit scoring dan bahkan segala aktivitas terkait dengan finansial yang bisa kita dapatkan atau bisa kita analisis secara pribadi. Ya. Secara singkat, kalian bisa explore di UVC. Saya sudah setting untuk setiap pertemuan itu ada tanggal-tanggalnya. Hari ini kita akan ada di pertemuan satu dulu. Nah, sebelum saya mulai ke sesi perkuliahan, saya ingin jelasin dulu apa sih inti dari mata kuliah ini dan seperti apa gambaran dari mata kuliah ini. Jadi sesuai namanya, ini adalah gabungan dari 2 informasi pengetahuan terkait dengan teknologi finansial atau teknologi yang berbasis dengan keuangan atau sistemnya bisa upgrade dari sistem keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian kita bisa melakukan analisis data terkait dengan kondisi keuangan yang kita lakukan sehari-hari. Sehingga nanti kita bagi dalam 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama kita belajar mengenai teknologinya, yaitu sampai UTS. Kelompok kedua kita belajar mengenai analisis datanya. Ya, itu ada di setelah UTS sampai UAS ya. Di sini yang mau kita sasar cukup banyak ya. Pertama kalian akan belajar dulu konsep dan model bisnis dari fintech itu seperti apa. Karena fintech merupakan inovasi yang terbaru di sektor keuangan. Kemudian kita belajar regulasi dan tata kelolanya, kemudian bagaimana kita melakukan analisis data. Mungkin secara sederhana kita bisa pakai Excel atau Python atau mungkin kita bisa lihat dari sistematika laporan keuangan seperti apa, sehingga kita bisa paham kalau ada data seperti ini atau data yang muncul seperti ini, itu kita bisa analisis dengan cara yang seperti apa. Ya, nanti selama 1 semester itu sudah saya buatkan tabelnya terkait dengan rencana perkuliahan masing-masing sesi ya. Kita akan belajar hari ini kita belajar konsep dasar dulu, kemudian isinya apa sih? Kita belajar mengenai sejarahnya, definisinya, termasuk teknologi dan tren inklusi keuangan yang muncul di negara kita. Minggu depan kita belajar mengenai modul pembayaran digital atau Garba Pembayaran Nasional (GPN), termasuk juga untuk peer-to-peer lending atau mungkin kalian lebih banyak kenal dengan nama pinjol gitu ya, atau bahkan crowdfunding ya. Pengumpulan dana berbasis sistem masyarakat atau dalam institusi kita sebutnya juga dengan nama reksadana ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di pertemuan ketiga kita belajar mengenai blockchain dan cryptocurrency.
Baru kita bergeser ke fintech yang dipakai untuk digital banking atau perbankan. Kemudian ada insurance tax, wealth tax ya, penggunaan asuransi, dan juga biaya kesehatan yang berbasis dari aplikasi. Kemudian kita berbicara mengenai risiko dan keamanan serta etika penggunaan teknologi ini di pertemuan ke-6 dan di pertemuan ke-7 sebelum UTS kita akan belajar mengenai penerapan fintech dan studi kasusnya yang sudah ada di Indonesia. Ya. Ini bisa dilihat saya buatkan dalam topik, subtopik dan keterangan itu adalah kita mau ngapain nanti di dalam satu sesi perkuliahan itu. Kemudian UTS akan kita jalankan dengan materi dari 7 sesi yang sudah kita pelajari. Nah, setelah UTS baru kita belajar mengenai pengolahan terkait dengan data analytics atau big data. Ya, kita mulai dari analisis dasarnya, visualisasi, kemudian cleaning data sampai ke clustering, bahkan kita berkenan dengan big data analytics dan juga nanti untuk UASnya kita membuat project akhir. Ya, project akhirnya apa? Ya terkait dengan analisis dari data khususnya terkait dengan keuangan. Ya. Jadi nanti bisa kita eh, buat skemanya. Jadi selama UTS mungkin lebih cenderung ke kasus ya. Setelah UTS atau di UASnya kita akan berbicara atau kita akan melakukan evaluasi dari project atau bahkan eh, terkait dengan kegiatan analisis data yang melibatkan situasi atau informasi finansial yang kita alami sehari-hari. Oke. Untuk penilaiannya, saya akan bagi seperti ketentuan yang berlaku di universitas, yaitu UTS 35, UAS 35, dan kuis atau tugas 30%. Ya. Dimana biasanya kalau setiap sesi saya akan buat evaluasi sederhana, ya. Bedanya apa dengan evaluasi yang biasanya? Kalau biasanya kalian bentuknya true false atau pilihan ganda, di sini modelnya adalah esai. Ya. Esai itu artinya kalian diberikan waktu ya mungkin sekitar 30 menit setelah sign in. Jadi tidak banyak soalnya mungkin 2 atau 3 terkait dengan pemahaman dasar kalian. Dan beruntungnya adalah karena sesi kalian ada kelas malam. Jadi untuk cut off setiap kuis dan tugas itu saya berikan extend waktu 1 hari. Jadi H+1. Jadi contoh ya, contoh hari ini berarti kuis untuk sesi pertama itu akan saya tutupnya bukan di malam ini ya, tapi besok malam. Ya, besok malam seperti biasa tetap di jam 23.59. Kemudian nanti saya akan naikkan rekaman perkuliahan untuk kalian bisa pelajari sendiri. Untuk referensi yang kita gunakan ini berbagai macam referensi yang sudah saya cantumkan di sini boleh dicari ya di website atau di internet bebas dan itu ada yang terbuka artinya boleh di-download gratis, ada juga yang cuman kalian bisa baca dalam bentuk PDF atau bahkan di perpustakaan. Jadi ini sifatnya open to public ya sehingga harapan saya adalah kemandirian mahasiswa itu terbentuk ya dengan belajar dan dengan diberikan kebebasan yang seperti ini. Oke, itu kira-kira rancangan pembelajaran untuk 1 semester ya terkait dengan materi ini yaitu rencana perkuliahan financial technology dan data analytics ya. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa terkait dengan rencana atau gambaran perkuliahan? Boleh, yang mau bertanya boleh raise hand, boleh langsung open mic, silakan. Ada? Oke, saya sambil admit. Baik, saya lihat dari beberapa partisipan ada beberapa yang menggunakan NIM dan ada yang tidak menggunakan NIM ya. Nggak apa-apa, boleh bebas ya. Yang pasti kalau ada yang tidak menggunakan nama sesuai di dalam presensi itu yang nanti tidak ketahuan atau tidak terdeteksi di dalam sistem evaluasi kita ya. Oke, saya rasa sudah. Baik.
Kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya, kita akan coba melihat dulu. Hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar terkait dengan pengenalan atau konsep dasar dari teknologi finansial. Ya. Materi sudah saya tautkan di sini. Mahasiswa bisa langsung melakukan akses dan bisa belajar terkait dengan materinya. Ini adalah materi yang akan kita bahas. Oke, kita belajar mengenai pengenalan fintech. Pertanyaan pertama yang perlu kalian ketahui adalah siapa yang hari ini sudah pakai e-wallet? Ya. Boleh saya tahu siapa aja yang sudah pakai e-wallet? Oke, Sevira pakainya apa? Pakai apa hari Pakai ini? Dana, pakai GoPay. Oke, Dana, Itu sih. GoPay. Terus apa lagi? Catherine pakai apa? Pakai GoPay juga sih, Pak. Oke, terus Epika pakai apa? Nggak ada yang beda tuh jawabannya. Selain selain Dana, GoPay apa lagi? OVO, Pak. OVO, oke, boleh. Siapa lagi yang pakai? Siapa yang pakai e-wallet? Apa lagi? Shopee Pay, Pak. ShopeePay, betul. Betul, Gaby. Ya, itu semua adalah bentuk-bentuk e-wallet. Artinya apa? Kalau kalian bisa nyebutin, ya, itu namanya e-wallet, kemudian kalian sudah pakai, berarti pertanyaan ini sebenarnya menjawab bahwa kalian sudah tahu dasar dari teknologi finansial, yaitu sebuah aplikasi teknologi yang bisa melakukan akses terhadap resource atau sumber daya keuangan kalian. Secara sederhana seperti itu, ya. Jadi harusnya mata kuliahnya ini selesai ya, sesi satu ya. Karena kita udah tahu nih kalian udah pakai e-wallet ya. Harusnya seperti itu. Tapi kita mau coba lihat ya seperti apa detailnya gitu ya. Nah, di akhir pertemuan satu ini kami tim pengajar pengen membuat evaluasi bahwa mahasiswa itu mampu mengetahui definisi yang namanya fintech itu apa. Kemudian sejarahnya seperti apa dan ekosistemnya. Itu yang paling penting, ekosistemnya. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita tidak tahu ekosistem yang terjadi di fintech itu. Ya, fintech atau financial technology pada dasarnya itu terdiri dari dua terminologi aja, finansial dan teknologi. Ya, finansial kan udah tahu itu keuangan, teknologi berarti adalah alat. Ya, jadi alat ini menggunakan konsep dasar matematika keuangan atau menggunakan analisis keuangan. Jadi intinya teknologi ini membuat inovasi yang ada di dalam sistem keuangan atau produk-produk keuangan. Ya. Baik Financial Stability Board atau agen internasionalnya maupun menurut regulator kita, Bank Indonesia, kurang lebih sama. Sehingga kalau kita boleh simpulkan ya, pada dasarnya fintech itu apa sih? Fintech itu merupakan sebuah inovasi ya. Inovasi di dalam bidang keuangan, tetapi area yang digunakan atau platform yang digunakan bukan lagi manual, melainkan teknologi digital. Jadi seolah-olah kalian memindahkan seluruh fungsi keuangan yang ada di sistem keuangan dan perekonomian kita ke dalam sebuah platform atau teknologi digital. Nah, apakah itu tiba-tiba terjadi gitu ya? Kalau kita lihat dari sejarahnya ternyata tidak ya. Kita ngomongin sejarah di level global ya. Ya. Fintech pertama itu terjadi di masa revolusi industri tahun 1800-an. Munculnya telegraf ya atau informasi surat elektronik pertama. Kemudian adanya ATM pertama. Ini di dunia ya. Di Indonesia memang agak terlambat. ATM tuh sekitar tahun 80-an gitu ya. Tapi di dunia itu sudah ada. Kemudian itu disebut sebagai era pertama fintech ya, 1.0. Era kedua adalah 2.0 yang terjadi tahun 67 sampai di 2008, yaitu munculnya online banking, Swift transfer, dan kemudian ada internet banking. Ya, saya paham di Indonesia itu munculnya sekitar tahun 1980. Dan internet banking baru populer itu sekitar tahun 98.
Artinya internet banking baru populer itu pasca krisis moneter. Ya, tapi di seluruh dunia mereka sudah mulai dari tahun 1967. Ya. Ini disebut era fintech 2.0. Ya, 2.0. Kemudian setelah itu dari 2008 sampai sekarang itu sudah terjadi pergeseran. Kita mulai kenal yang namanya mobile payment yang kalian sudah sering pakai. Ada blockchain untuk industri, ada P2P lending, peer-to-peer lending. Ya. Bahasa sederhananya pinjol, ya. Pinjaman online. Artinya kan minjem uang tanpa harus ketemu tatap muka. Kemudian yang sudah tertanam di handphone kalian, digital banking. Itu mulai dari tahun 2008 dan ini adalah perkembangan yang terakhir. Dan sampai sekarang mungkin nanti akan ada era fintech 4.0 ya. Di mana 2008 ini menjadi sangat populer ketika munculnya sebuah krisis keuangan global. Mulai dari subprime mortgage dan sebagainya, ini menjadi kondisi pemicu munculnya teknologi fintech yang terbaru. Salah satunya adalah peer-to-peer lending. Nah, dengan informasi ini kita menemukan bahwa pada saat ini kita sudah ada di titik yang paling ujung yaitu fintech 3.0. Nah, mengapa fintech itu sendiri berkembang sangat cepat gitu ya? Ini berpengaruh atau dipengaruhi dari yang namanya digitalisasi. Era digitalisasi mulai berkembang di secara global itu sekitar tahun 1980. Dan dari situ muncullah berbagai macam teknologi terbaru. Bahkan sampai saat ini muncul yang namanya smartphone. Itu ada yang paling terakhir ya gitu ya. Kenapa saya bilang ini menjadi cikal bakal perkembangan fintech ya? Karena ya smartphone tadinya adalah barang mahal ya. Kalau dalam sistem perpajakan kita, smartphone itu terkena pajak penjualan barang mewah. Tetapi sekarang ini mulai tahun 2010 smartphone itu menjadi barang biasa ya, common product ya. Sehingga dia tidak perlu disebut sebagai barang mewah, harganya terjangkau dan ini yang membuat fintech berkembang sangat cepat. Karena aplikasi yang di dalamnya membutuhkan fitur-fitur, kemudian membutuhkan aplikasi dan juga membutuhkan kekuatan dari spesifikasi yang ada di smartphone itu sendiri. Yang kedua, ada perubahan perilaku konsumen karena kita generasinya sudah moving ya. Dari mulai generasi Alpha ke Gen Z ya, perubahan perilaku konsumennya menjadi lebih ke digitalisasi. Di samping itu memang Indonesia khususnya juga punya yang namanya kebutuhan akan inklusi keuangan. Mereka maunya masyarakat itu eh, melek kepada kondisi keuangan atau finansial sehingga mereka bisa mengakses seluruh kalangan masyarakat yang tidak dapat dicapai oleh perbankan. Dan di sisi lain dengan adanya model digitalisasi ini juga membuat biaya operasional menjadi lebih murah di dalam finansial. Misalnya apa? Dengan kemunculan bank digital. Ya. Bank digital ini akan membuat operasional nggak perlu bikin kantor baru ya. Kantornya mungkin cuma satu, tapi dia bisa menjangkau seluruh masyarakat seluruh Indonesia gitu. Dan dukungan regulasinya ada. Ya, kita punya dua wasit di sini yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Bank Indonesia sebagai penjaga, penjamin, dan yang mengawasi pergerakan dan seluruh transaksi terkait dengan digitalisasi di bidang keuangan. Itu adalah faktor yang membuat fintech itu menjadi sangat berkembang. Nah, secara khusus di Indonesia ini juga punya faktor pendorong. Yang pertama, kebutuhan internet kita semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sekarang sudah menjadi seperti kebutuhan dasar, ya. Bukan lagi rumah, makanan, gitu ya, maupun pakaian, tapi juga termasuk listrik dan internet. Jadi kebutuhan pokok kita bukan tiga lagi, tapi sudah lima. Ditambah dengan listrik, ya, karena kita butuh sumber daya dan internet. Ya. Yang kedua, tulang punggung perekonomian kita, yaitu UMKM. Ya. Usaha mikro kecil menengah.
mereka ini punya akses ke perbankan relatif sulit ya, sehingga mau tidak mau hanya bisa dijangkau oleh akses bank digital yang tidak harus pergi ke sana kemari, yang nggak harus ninggalin tokonya gitu ya, yang nggak harus ngeluarin waktu untuk dia punya akses ke perbankan gitu. Di sisi lain, masih banyak target unbanked population atau masyarakat yang belum percaya sama bank. Kalau nggak percaya, silahkan lihat ke daerah. Masih banyak orang-orang yang nyimpen uang itu di rumah, ya, di bawah kasur mungkin, di bawah bantal mungkin gitu ya, atau dalam tas. Nggak harus ke bank, karena mereka percaya yang dipegang itu adalah yang paling penting. Nah, dari sini kita akan belajar bahwa fintech di Indonesia atau inovasi keuangan fintech di Indonesia itu sudah ada 7 bagian. Ya. Apa aja itu? Yang pertama adalah payment system. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Ya. Payment system itu sesuai namanya, berarti dia ada sistem pembayaran yang berbasis digital. Yang kedua adalah lending atau peer to peer. Ya. Artinya di sini ada peminjaman sejumlah resource keuangan. Yang ketiga crowdfunding. Yang keempat adalah insurance technology, insurtech. Ada juga wealth technology, ya, tingkat aplikasi kesehatan. Sekarang kan banyak rumah sakit yang sudah menggunakan aplikasi digital sehingga Anda nggak perlu bikin janji datang tapi langsung pakai aplikasi, kemudian pas hari hanya jamnya kalian langsung tinggal datang. Yang berikutnya digital banking. Nah, ini yang sudah banyak juga kita gunakan dan juga ada regulatory technology. Jadi ini aturan-aturan terkait dengan kebijakan. Salah satunya bikin SIM online, kemudian bikin SKCK online dan sebagainya itu masih bisa dia menggunakan Regtex. Itu juga bagian dari perkembangan fintech. Nah, ekosistemnya seperti apa? Ya, kalau fintech bisa berkembang, berarti dia butuh sebuah area, butuh sebuah lahan. Nah, di situ akan bermunculan yang namanya startup, perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang financial technology. Ya. Mulai dari eh, karya anak bangsa salah satunya gitu ya, kemudian ada juga Indonesia Nusantara dan sebagainya, apapun bentuknya itu ada startup-startup baru yang bergerak di financial technology. Yang kedua, munculnya bank dengan ekosistem yang baru, yaitu bank digital, ya. Contoh ya, ada Cbank, ada Bank Neo, ada Bank Aladin dan sebagainya, itu merupakan salah satu bentuk ekosistem di mana mereka tidak saling berebut ya dengan bank konvensional seperti BCA, BRI, BNI, enggak ya. Mereka sudah punya konsumen tetap dan bank digital ini hanya menyasar mereka yang masih unbanked population yang tadinya belum terjangkau oleh perbankan atau yang tidak percaya dengan perbankan konvensional. Selain ada produknya, ada perusahaannya, kita juga punya ekosistem, yaitu wasitnya, si regulator. Ada OJK, ada Bank Indonesia di sana. Setelah ada regulatornya, ada produknya, ada perusahaannya, maka kita butuh orang yang bisa bertransaksi. Maka di sini ekosistemnya terbentuk. Ya. Ada investor yang mau kasih pinjaman dana dan ada konsumen yang akan menggunakan dana. Nah, pertemuan antara investor dan konsumen inilah yang terjadi dengan namanya pasar kalau dalam sistem perekonomian. Dan pasar ini bukan pasar fisik seperti kita lihat ya, dan dia harus dibuatkan sebuah arena yang bisa bertemu tanpa harus datang tatap muka. Itu namanya infrastruktur teknologi. Jadi si investor dan konsumen bisa bertemu dalam area pasar, pasar digital. Nah, ini semua terbentuk dan menjadi seluruh ekosistem yang berperan di dalam financial technology. Ya. Jadi ini semua harus ada baru fintech itu terbentuk. Nah, Indonesia sekalipun tadinya baru kayak malu-malu aja gitu ya memperkenalkan, tapi akhirnya sekarang jadi booming. Karena mereka nggak mau ketinggalan dengan beberapa perkembangan teknologi finansial yang ada di negara-negara sekitar kita. Salah satunya adalah negara ASEAN. Dan kita punya regulator yang sudah cukup siap, ya. OJK yang mengawasi terkait dengan transaksi, kewajaran, dan juga eh, prosedur secara administrasi keuangan, dan yang mengatur dari
sumber daya yang mengalir, keuangan, dan juga bentuk perjanjian dan sebagainya itu ada di Bank Indonesia. Jadi dua wasit ini, dua regulator inilah yang saling bekerja sama. Jadi mereka tidak saling menuding ya, OJK ini yang salah, Bank Indonesia salah, enggak. Mereka bekerja sama memastikan bahwa setiap transaksi kalian itu mendapatkan kepercayaan yang tinggi dengan adanya dua regulator ini. Jadi jangan takut ya untuk bermain di dunia keuangan digital ya. Karena ini harus merubah dari skema yang sudah ada dari konvensional kepada digital. Ya, Morris, ada yang mau ditanyain? Kata Bapak kan jangan takut buat mencoba bermain ke apa ke dunia di keuangan digital ya Pak. Kalau misalnya pinjol gimana Pak? Oke, eh, nanti akan ada jawabannya. Eh, Pinjol menurut saya ya, itu tidak akan terjadi masalah kalau kita bermain di area yang tepat. Ya. Seperti apa? Nanti kita akan kasih tahu. Nanti kita akan sampai ke situ ya, Morris. Di saya tahu arah pertanyaannya, tapi ditahan dulu sampai nanti kita dapat jawabannya di slide yang ada. Oke? Thank you, Morris. Nah, kita jalan dulu ke contohnya ya. Contoh untuk payment system atau sistem pembayaran berdasarkan banking. Tadi sudah disebutkan oleh beberapa dari teman-teman kalian, ada yang pakai GoPay, ada yang pakai OVO, ada yang pakai Dana, ada yang pakai ShopeePay ya. Kemudian berbagai macam yang lainnya yang bisa kita pakai itu sah. Ini semua diawasi oleh OJK ya. Kemudian untuk pinjaman, ada yang pakai Kredivo, ada yang pakai Modalku. Ini yang tadi dipertanyakan sama Morris. Kalau pinjol bagaimana? Pinjol secara ekosistem itu diizinkan. Yang salah adalah kelakuan dari si konsumennya, bukan sistem pinjolnya. Jadi kalau sudah punya pinjol ya harusnya dilunasin dulu, baru melakukan pinjaman lagi, bukan gaya lubang tutup lubang. Untuk nutup pinjaman satu, pinjaman lagi. Nah, itu yang salah. Jadi adanya peer-to-peer lending atau pinjaman online itu sebenarnya untuk memudahkan kalau kita bisa ngukur bahwa kita pinjam sekarang, periode depan kita bisa lunasin. Gitu. Itulah kegunaan dari pinjaman online. Beda kalau kita bisa mungkin lunasinya contoh KPR. KPR nggak mungkin pakai pinjol. Kenapa? Karena dia harus mengukur ada time frame yang jelas, panjang. Tapi kalau time frame-nya pendek, itu adalah areanya si pinjol. Ya. Time frame panjang itu untuk pinjaman dari bank konvensional. Time frame pendek itu adalah area dari pinjaman online. Jadi mereka tidak saling berebut pasar. Ya. Yang menjadi masalah adalah konsumennya yang suka tidak bisa mengukur kemampuan dan kapasitasnya. Jadi bukan sistemnya yang salah, tapi kita yang di dalam sistemnya itu yang salah. Gitu. Kira-kira itu ya, Morris ya, jawabannya ya. Ya oke. Oke, saya lanjutkan Ya lagi. Contoh boleh Pak. berikutnya adalah digital banking. Ya, mungkin yang cukup banyak yang familiar di debat kita adalah Bank Jago sama Sibank. Mungkin dari kalian juga pakai ya. Jago lokal ya punyanya Pak Hairul Tanjung, si bank itu punyanya Singapura ya. Kenapa dua ini saya naikin karena paling sering muncul nih kalau di iklan. Terus kemudian dia banyak kasih benefit gitu ya. Bunganya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tapi ada juga kayak Krombank juga muncul macam-macam lah gitu ya. Nah, fintech ini sebetulnya dia punya manfaat. Nah, manfaat ini akan menyaring kita menjadi ketemu bahwa si konsumen siapakah yang boleh pakai fintech ini. Yang pertama adalah transaksi jadi lebih cepat ya, karena kita nggak harus ngantri di bank. Oke, biaya lebih murah, bahkan ada yang ngasih tanpa biaya admin. Iklannya di YouTube banyak biasanya, dan dia bisa diakses dimanapun tanpa harus datang ke kantor cabang. Nah, untuk tiga manfaat ini itu bisa didapatkan oleh para konsumen. Jadi mau nggak mau, ini konsumen mereka adalah bukan konsumen yang memang sudah stabil keuangannya. Konsumen yang butuh uang secara darurat. Biasanya seperti itu. Nah, untuk UMKM ini juga bagus karena mereka bisa akses pembiayaan tanpa harus ngantri di bank, tanpa harus punya jaminan apapun. Atau lebih gampangnya adalah tanpa agunan gitu ya. Dan sistemnya adalah cashless.
nggak harus takut ya bawa-bawa uang kemana-mana karena uangnya ada di aplikasi, nggak harus dibawa. Dan buat pemerintah ini menjadi sebuah strategi keunggulan atau benefit karena inklusi keuangannya sudah mulai meningkat. Penggunaan fintech yang banyak itu menjamin bahwa pemerintah itu cukup tanggap terhadap inklusi keuangan. Di samping itu ada OJK yang menjaga transparansi dari transaksi tersebut. Akan tetapi, fintech juga punya risiko. Yang pertama adalah masalah di cyber security. Ini sudah banyak kita temui di lapangan dan bahkan ada banyak beritanya. Data kalian terbobol, akun kalian dibobol, saldonya keambil gitu ya. Itu salah satu risiko yang menyertai dari transaksi digital. Yang kedua, ada penyalahgunaan data pribadi. KTP kalian dipakai, kemudian nomor kartu kredit dipakai, dan sebagainya ya. Dan yang ketiga, yang tadi agak dicemaskan Mauris adalah bagaimana dengan pinjol ya. Pinjol secara aturan dia diizinkan, tetapi itu namanya pinjol yang legal. Pinjol yang legal bisa dicari datanya di OJK. Yang legal ini. Yang masalah adalah yang ilegal. Kenapa? Karena kalau pinjol legal, contoh dia mau kasih kalian pinjam 100 juta, maka dia si tempat pinjolnya, perusahaan pinjolnya itu harus menyertakan sebuah agunan kepada eh, apa namanya itu financial securitiesnya ya. Jadi dia kalau mau minjemin uang 100 juta, maka dia juga harus bikin agunan sebesar 100 juta. Jadi apple to apple ya, sama gitu. Nah, yang masalah adalah ketika kalian nggak bisa bayar, kalian bisa minta apa namanya keringanan, bisa minta moratorium dan sebagainya itu pasti dikasih. Kenapa? Karena sudah ada jaminannya, udah ada agunannya. Itu kalau yang legal. Yang jadi problem adalah yang ilegal. Pokoknya 5 menit keluar, gitu ya. 5 menit tiba-tiba dapat duit 50 juta, 100 juta gitu. Hati-hati, jangan-jangan itu scam. Kenapa? Karena kalau kalian nggak bisa bayar, yang di Uber itu kalian. Dan itu harus dibayar karena mereka memutarkan uang dengan sistem yang seperti itu. Kalau yang legal nggak, dia punya jaminan. Sehingga kalaupun masih nunda, oke lah ada jaminannya. Lebih aman ya. Contoh apa? Contoh yang misalkan pakai agunan ya, misalkan contoh kita mengagunkan apa BPKB kendaraan. Berarti kalau kalian nggak sanggup bayar, maka BPKB itu masih ditahan sama mereka. Jadi mereka nggak akan kejar-kejar kalian gitu. Nggak akan ada itu debt collector, mata elang dan sebagainya itu nggak akan ada ya. Yang ada itu karena ada munculnya pinjol ilegal. Kemudian risiko lain yang muncul adalah ada fraud dan scam. Ya. Kayaknya kalian sudah dapat uang atau tiba-tiba dapat uang, tapi sebenarnya itu cuman rekening antara aja. Sehingga kalian sebetulnya dilewatin aja uangnya bukan buat kalian, tapi kalian disuruh bayar. Nah, ada yang seperti itu. Dan ini juga risiko yang tambahan adalah adanya ketimpangan terkait dengan literasi digital. Kita main kasih ID kita main kasih informasi yang kita miliki, sehingga dipakai-pakai orang lain dan keamanan data kita juga menjadi lebih sangat terbatas sekali. Nah, risiko-risiko ini itu pasti menyertai di dalam teknologi finansial, ya. Sehingga mau tidak mau kita harus paham kalau sudah masuk ke area ini berarti kita juga harus makin ekstra dari sisi keamanan data. Itu untuk pengenalan terkait dengan dasar dari financial technology atau teknologi finansial. Sampai di sini atau sebelum kita masuk ke diskusi, ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, raise hand kalau ada. Ada? Oke, ya, Morris. Menurut Bapak, blockchain itu sistem finansial teknologi teraman nggak? Eh, yang namanya teknologi finansial itu tidak ada yang 100% aman. Tidak ada yang Kalau 100% blockchain aman. gimana? Blockchain Yang saat paling ini, aman gitu. iya, saat ini masih ada celahnya. Kalau 100% aman itu tidak mungkin ya, karena semakin kita mengamankan sebuah sistem, maka di situ biasanya manusia itu makin pintar untuk bikin celahnya juga. Ya. Saat ini aman, tapi belum tentu 1 tahun 2 tahun lagi misalnya seperti itu. Jadi
semakin ke depan perkembangan teknologi makin tinggi, maka di situ risiko-risiko baru akan makin muncul ya. Saya nggak bisa bilang itu paling aman karena semua pasti ada risikonya. Baik itu yang systematic risk ya bawaan dari sebuah industrinya atau bahkan sistem yang terjadi karena salah dari manajemennya. Itu sangat mungkin terjadi, Morris. Oke, Oke, ada Pak. lagi? Dari yang lain ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke diskusi kelas ya. Yang mau menjawab atau yang mau ikut untuk melakukan memberikan opini silakan boleh langsung raise hand. Oke. Atau boleh langsung open mic ya. Yang pertama, kenapa generasi muda kita bisa lebih cepat mengadopsi fintech daripada generasi-generasi yang sebelumnya? Ada yang bisa tahu? Ya, kenapa Nicholas? Kalau Ya. menurut Hmm. pendapat saya, eh, generasi muda itu lebih terbiasa dengan teknologi-teknologi yang zaman sekarang dibanding sama generasi-generasi sebelumnya. Karena kan teknologi ini berkembang di kurang lebih di saat generasi Z mulai ini kan, mulai tumbuh. Ya, Jadi menurut saya karena generasi Z dan generasi Alpha itu emang lebih terbiasa dengan teknologi-teknologi yang saat ini sedang berkembang, Pak. oke. Berarti Nicholas mau bilang ini memang eranya mereka ya, zamannya mereka gitu ya. Iya. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Kira-kira kenapa? Ini kita diskusi ya, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi kita bisa luruskan kalau ada yang salah gitu. Boleh? Silakan, Vincent. Apa Nah, opini? menurut Mm-mm. saya ya, karena generasi kita kan, ya kita kan lahir di era teknologi ya. Pasti kita udah pasti belajar dari awal gitu. Terbeda sama generasi-generasi sebelum kita. Mereka kan udah pasti belajarnya apa? Nggak ada teknologi. Mereka kan tidak mengenal teknologi pada zaman itu. Jadi mereka kan udah terbiasa lah belajar manual gitu kan. Mm-mm. Kalau mereka belajar wah teknologi segala macam lagi dari awal kan ya susah, apalagi orang tua gitu kan. Biasa kan nggak paham. Oke. Ajar masuknya. Lebih mudah ngajarin teknologi HP baru ke orang tua atau ke adik? Ada. Ada ya. Oke. Jadi sebenarnya jawaban Vincent itu melengkapi apa yang dikatakan Nicholas. Kalau Nicholas bilang mereka ini pada zamannya, pada eranya. Sedangkan Vincent mau bilang sebetulnya bahwa ekosistemnya itu sudah ada Pak sekarang. Dulu mungkin internet nggak sekencang sekarang. Dulu mungkin smartphone nggak sebanyak sekarang. Ya, itu tadi yang mau disampaikan sama Vincent. Jadi ketika itu semua sudah ada gitu, maka jalannya akan lebih cepat. Ya. Kalau dulu tidak ada jalan tol, ya gitu ya, atau nggak ada yang menemukan aspal, mungkin kita akan ketemu dengan jalan yang masih pakai batu, pakai tanah gitu ya. Intinya seperti itu. Bukan cuman eranya, tapi juga teknologinya sudah banyak dan sudah sangat berkembang. Oke, terima kasih. Itu bentuk apa ya opini yang menarik ya yang kita bisa pelajari. Ya. Berikutnya kita bisa lihat apakah fintech atau keberadaan fintech ini bisa mengancam bank konvensional, khususnya ini digital banking ya. Oke, saya mau lihat siapa yang mau beropini. Apakah fintech ini akan mengancam bank digital atau tidak? Sorry, bank konvensional atau tidak? Pak, mau coba jawab. Boleh, Valerie? Menurut saya sih sebenarnya nggak sepenuhnya mengancam, justru malah bikin bank konvensional ini lebih update, terus lebih kayak kita tuh maksa buat bank konvensional itu punya inovasi terbaru. Jadi nggak jangan kalah sama bank-bank yang digital, tapi jadi punya cara layanan keuangan tuh jadi lebih update gitu sih, Pak. Oh, untuk lebih kompetitif maksudnya gitu ya? Iya, Pak. Ya. Valerie bilang bahwa bank konvensional ini tidak terancam, tapi dia justru menjadi lebih kompetitif karena udah ada pesaing nih gitu. Tapi apa benar itu pesaing gitu kan? Ya itu nggak salah, itu nggak salah. Tapi apakah betul fintech ini betul-betul menjadi pesaing gitu? Ada yang mau berikan jawaban lain?
Ya, silakan, Morris. Eh, aku cenderung buat setuju kalau fintech itu bukannya mengancam bank ya, tapi lebih ke dia itu membuat bank konvensional tuh lebih cepat bermajunya. Contoh kayak BCA, kan BCA dia ada apa MBCA mobile banking kan, itu kan juga jadinya nggak usah pakai kartu lagi, bisanya apa bisa langsung di HP gitu. Jadi kayak itu mungkin nggak bisa dibilang kompetisi per se, tapi dengan adanya bank-bank digital itu membantu mempercepat evolusi atau apa inovasi lah buat bank-bank konvensional. Iya, mempercepat inovasi ya. Oke, terima kasih Morris. Sesuai dengan kata kunci yang kita lihat di slide pertama tadi, fintech itu apa sih? Fintech itu adalah inovasi kan. Inovasi keuangan dengan basis digital. Jadi fintech ini sebetulnya tidak mengancam seperti apa yang dijelaskan tadi. Fintech tidak mengancam, tapi mereka justru mendorong adanya inovasi baru, khususnya bank konvensional. Kalau tadi sempat disebutin BCA gitu ya. Ini bukan ini ya, bukan untuk ngasih contoh bahwa ini contoh yang paling bagus enggak. Ini kebetulannya tadi disebutkan BCA. BCA punya mobile banking ya kan, dulu punya PIN banking, kemudian punya internet banking dan juga ada Blue BCA dan sebagainya. Artinya dia justru jauh lebih berkembang ketika ada tekanan dari fintech. Jadi industri ya akan seperti itu. Kalau ada tekanan, dia akan berinovasi. Tapi kalau nggak ada tekanan, dia akan diem-diem aja. Merasa bahwa udah di atas angin. Justru dengan ada kompetisi, mereka menjadi semakin berkembang. Dan fintech ini tidak mengancam. Nah, karena tadi saya jelaskan kan, kita masih banyak di Indonesia yang unbanked population. Masih banyak orang-orang generasi tua kita yang nggak terlalu percaya sama bank konvensional. Atau generasi muda yang banyak nggak percaya bank konvensional. Ya. Kalian bisa tanya deh gitu di sekeliling kalian aja deh. Yang mungkin generasi saya itu masih percaya bank konvensional, tapi generasi kalian mungkin kan lebih suka bank-bank digital karena bunganya lebih tinggi, admin nggak ada, misalkan seperti itu. Ya. Jadi persepsi dari si konsumen itu bisa membuat perbedaan. Mereka tidak saling berebut konsumen karena mereka punya pasar yang berbeda. Ya. Punya pasar yang berbeda. Oke, terima kasih sudah memberikan opini yang membuka wawasan kita. Nah, di sini akan kita tutup dengan sebuah pertanyaan. Jadi, apakah fintech ini membawa dampak positif? Bagaimana menurut kalian? Siapa yang setuju memberikan dampak positif? Atau jangan-jangan fintech membawa dampak negatif? Ya, gimana Vincent? Kalau menurut saya mungkin ya bawa positif sih. Cuma minusnya lebih ke arah kalau misalnya kita belajar terlalu apa terlalu mendalami teknologi, anggaplah satu hari kita seminggu mati lampu. Seminggu mati lampu. Nah, udah belajar teknologi, teknologinya nggak kepake, terus gimana? Kan jatuhnya kayak gimana ya? Anggapan kita kalau mau beli makan gitu, mau beli makan, kita punya uang nih, kita mau punya uang karena kasirnya otomatis dan pada saat itu tidak ada listrik ya kita jadi nggak bisa beli makan. Padahal itu masih hal yang mudah gitu, tinggal ya udah tinggal kasih aja uang gitu. Nah gara-gara nggak ada udah terbiasa otomatisnya jadi ya nggak bisa manual kayak gitu pak. Oke, kalau boleh saya sederhanakan ya, Vincent menyatakan bahwa fintech itu membawa dampak positif. Tapi jangan sampai ada ketergantungan. Gitu ya, Vincent ya? Kalian Pak. ya udah biasa misalkan atau contoh deh yang mungkin sering lihat di saya lupa di Instagram atau di YouTube atau apa yang kita nggak bisa bayar pakai QRIS ya bisanya cuma bayar pakai uang cash akhirnya ribet sendiri gitu kan karena udah teknologi tapi udah kebiasaan kayak gitu nggak bawa uang cash gitu jadi apakah itu berdampak positif adanya fintech iya sebetulnya iya tetapi jangan lupa bahwa kita tidak boleh tergantung karena fintech ini adalah inovasi. Inovasi itu artinya melengkapi ya, komplement, melengkapi, bukan menggantikan, bukan substitusi. Ya, dia membawa positif, iya, tetapi sifatnya adalah melengkapi inklusi keuangan yang sudah ada. Jadi kita punya dua dunia di keuangan, konvensional dan digital. Ya. Itu yang akan
saya bantu arahkan kalian bahwa dengan adanya fintech bukan berarti kita meninggalkan finansial yang sifatnya konvensional. Tetapi ini adalah inovasi baru. Ada sistem yang digital, ya, di luar dari sistem konvensional. Oke, kira-kira seperti itu ya. Dan sama juga dengan seperti pembelajaran kita kan. Pembelajaran kita ada yang di dalam kelas ya, onsite. Ada juga yang dalam bentuk baru yaitu digital menggunakan online seperti ini. Jadi ini juga salah satu bentuk yang dua-duanya bisa berjalan secara selaras. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa terkait dengan materi kita dan juga bahan diskusi yang sudah saya informasikan tadi? Ada? Baik, kalau tidak ada ya, di sini saya berikan waktu. Nanti saya akan upload untuk recordingnya. Saya akan berikan waktu untuk kalian pelajari lagi atau kalian menggali informasi terkait dengan konsep dasar. Ya, di sini nanti akan ada kuis yang akan mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian. Ya, pastikan ketika kalian masuk, kalian cuma punya waktu maksimal 30 menit untuk mengetik jawabannya di sini. Ya, mengetik jawabannya di UVC. Ya. Pertanyaannya cuma ada tiga. Ya. Yang pertama, apa peran OJK dalam fintech? Ya, apa peran OJK dalam fintech? Jadi kan saya pikirin dulu, OJK ini kan wasitnya, regulatornya. Kira-kira dia tugasnya ngapain? Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya, apa bedanya yang fintech 2.0 dengan 3.0? Kan udah beda tuh, dari tahunnya dari tahun 68 sampai 2008 dan 2008 sampai seterusnya. Bedanya di mana? Perkembangannya apa? Ya, saya pengen lihat itu dari sisi perspektif kalian selama belajar fintech atau pengenalan fintech ini. Yang ketiga, apa tiga kategori atau sebuah tiga kategori fintech yang kalian bisa ketahui atau yang sering kalian pakai aja deh. Yang sering kalian pakai dari mulai payment system. Jadi bukan pakai ini Pak, GoPay, OVO Dana. GoPay, OVO Dana itu satu doang. Itu namanya payment system. Padahal tadi ada 7 kategori kan, gitu. Ada 7 kategori. Jadi setiap kategori boleh deh satu, tapi bukan satu kategori kalian isi tiga-tiganya. Misalkan GoPay, OVO, Dana itu baru satu kategori, itu baru payment system. Masih banyak yang lain, misalkan InsurTech pakai nggak? Ada yang bikin asuransi instan nggak? Pakai OVO bisa bikin asuransi instan, ya bisa. Atau kalau kalian naik pesawat itu ada asuransi yang cuman 1 hari, ya. Atau kalian beli barang di Tokopedia itu ada asuransi yang cuman sampai barang sampai ya, barang nyampe ke kita. Itu namanya InsurTech, ya. Atau bikin biaya kesehatan, ya, pakai aplikasi bisa. Atau yang punya cicilan online, pinjol atau KTA itu juga bisa, ya. Modelnya seperti itu. Jadi apapun bentuknya, sebutkan yang kalian pernah pakai. Ya, tiga aja. Supaya saya tahu bahwa oh kalian sudah paham nih di sini. Tapi kalau yang nggak paham ya kita akan ulas lagi di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Ini saya kasih waktu sampai maksimal besok, ya, maksimal besok malam untuk sesi satu. Ya. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Di tanggal 2 itu kita di produk layanan fintech ya. Materi sudah ada ya. Kuis juga sebetulnya sudah ada, cuman saya masih hidden aja buat kalian. Jadi sebenarnya sudah ada supaya kalian nanti siap-siap yang berikutnya nih belajar dulu supaya lebih cepat untuk evaluasinya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri untuk sesi perkuliahan di Financial Technology dan Data Analysis? Ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, sebelum saya akhiri sesi kuliah ini, saya minta untuk masing-masing mahasiswa boleh ketik hadir ya di chatroom untuk saya bisa record kehadirannya kan jumlahnya banyak nih. Kalau saya capture agak rumit, silakan ketik hadir di chatroomnya. Kemudian nanti recording akan saya stop untuk dipersiapkan ke dalam bentuk penyimpanan.